Halo sahabat Puskama, perkenalkan kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun akan membawakan sebuah informasi menarik mengenai Madiun. Penjelasan dari video ini berdasarkan buku muatan lokal yang berjudul Madiun 1948 PKI Bergerak karya Hari A. Puza yang merupakan seorang sejarawan, peneliti, dan penulis yang berkebangsaan Belanda. Buku ini merupakan jilid ke-6 dari buku series yaitu Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia, yang mana memberikan uraian tentang sejarah pemberontakan di Madiun. Setiap data yang dimuat dalam buku tersebut bersumber dari sejumlah publikasi yang terbit sejak tahun 2007. Bagi sahabat Puskama yang ingin atau penasaran, dapat dilihat pada rak muatan lokal yang ada di Perpustakaan Kabupaten Madiun yang beralamatkan di Jalan Bali, nomor 3, Kerajaan Mejayan, Kabupaten Madiun. Buku ini memiliki 2 bab dalam pembahasannya. Pada bab pertama, membahas tentang jalan ke konfrontasi atau pertentangan yang terbagi lagi ke dalam beberapa subbab, seperti sejarah PKI, reorientasi PKI, munculnya haluan baru, dan lain sebagainya. Kemudian, bab kedua menjelaskan mengenai Madiun dalam pandangan politik dan sejarah pada tahun 1948 sampai 2010. Pada bab 2 ini juga terbagi lagi ke dalam beberapa subbab, seperti pandangan Soekarno dan Hatta terhadap revolusi sosial di Madiun, interpretasi komunis C-Partij Nederland, CPN, atau Partai Komunis Belanda, analisis PKI yang pertama, PKI menulis kembali Madiun, dan lain-lain. Berfokus pada pembahasan bab kedua mengenai PKI menulis kembali Madiun, pada tahun 1950, dimulailah upaya untuk mematahkan stigma bahwa PKI melakukan aksi anti-nasional yang dilakukan oleh Aidit, Lukman, dan Nyoto. 3 serangkai itu bertanggung jawab terhadap terbitnya kembali surat kabar Bintang Merah yang berisikan gagasan intelektual anggota partai dan mengambil alih kepemimpinan PKI. Artikel yang dimuat dalam surat kabar Bintang Merah menekankan bahwa tekad kuat para rakyat yang tertindas dalam melawan teror putih. Apakah itu teror putih? Teror putih merupakan aksi penindasan, penangkapan, pengasingan yang dilakukan kepada golongan PKI serta pendukung partai terlarang tersebut. Pada tahun 1954, Aidit mendatangi pengadilan karena resolusinya yang dianggap menghina pemerintahan. Namun, Aidit hanya ingin menyampaikan gagasannya demi kepentingan umum dan mempertahankan partainya. Tak berhenti sampai di situ, di tahun 1957, Aidit sekali lagi melakukan pembelaan atas peristiwa Madiun yang dianggap sebagai pendorong gerakan separatisme di Sumatera yang mengancam kesatuan negara. Aidit menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Madiun, semua itu tak lain hanya berita palsu, desas-desus belaka, dan tindakan konstruktif untuk mengatasi keadaan ketika itu yang mana PKI dicap sebagai pemberontak sehingga memunculkan kericuhan. Ia menambahkan bahwa partainya tidak ada niatan untuk merebut kekuasaan pemerintahan, memecah persatuan bangsa, ataupun membentuk pemerintahan Soviet. Dalam persidangan tersebut, Aidit juga berusaha untuk kooperatif dengan memberikan laporan secara rinci tentang informasi penting yang hanya diketahui dan dialami oleh partainya selama di Madiun. Meskipun begitu, masih ada banyak orang yang tetap waspada dan berhati-hati karena menganggap bahwa setiap pernyataan dan perbuatan Aidit merupakan bentuk provokasi PKI untuk memperbaiki citranya yang sebelumnya telah rusak. Dengan buku ini, kita dapat mengetahui lebih dalam sejarah bangsa kita. Karena hal tersebut adalah identitas bangsa yang harus selalu diingat. Dengan adanya ulasan ini, diharapkan kita sama-sama dapat mengambil pelajaran dari tragedi tersebut. Dari segi pemilihan kata dan struktur kalimat yang disajikan oleh penulis, buku ini cukup sulit bagi masyarakat awam. Perlu adanya kemampuan pemahaman secara kritis agar dapat memahami kandungan isi dari buku ini dengan baik. Namun, secara keseluruhan, buku ini dikemas secara menarik dan lengkap.
Terdapat ilustrasi serta bukti-bukti pendukung lainnya yang kredibel. Itulah sedikit ulasan mengenai buku Madiun 1948 PKI Bergerak. Dukung terus channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi. Terima kasih, salam literasi.